Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100, 101, 102 dan 103 dari surah Yunus, ayat 100 sampai 103 dari surah Yunus, yaitu menerangkan tentang seseorang yang beriman kepada Allah. Beriman adalah karena izin Allah. Allah izinkan. Izin maknanya adalah kehendak. Allah izinkan, Allah kehendaki, Allah menghendakinya ia beriman, maka dia beriman. Jadi seseorang itu beriman adalah karena Allah menghendakinya beriman, bergantung kepada kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki seseorang tidak beriman, maka ia tidak beriman. Berarti apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang berlaku dalam kehidupan kita yang berada di luar kehendak Allah. Tidak. Malam hari ini berlaku pengajian. Mengapa bisa berlaku pengajian? Karena Allah menghendaki. Dengan izin Allah jadi pengajian. Apabila Allah tidak izinkan, meskipun kita berkehendak sejak siang tadi, saya malam ini mau mengikuti pengajian, tetapi apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan berlaku. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Silahkan saja kita berkehendak, tetapi yang akan berlaku bukan kehendak kita, tetapi Allah, kehendak Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia, Allah ciptakan kehendak pada manusia. Nah, dengan kehendak yang ada pada kita, yang Allah beri itu, maka kita gunakanlah kehendak itu, yaitu apabila Allah menghendaki yang baik, berkehendaklah, kehendakilah yang baik itu. Apabila Allah memberitahukan ini buruk, maka jangan berkehendak dengan yang buruk-buruk itu. Bisa menghendaki dan mendapatkan yang buruk itu bisa, karena hidup ini sebagai ujian. Sudah kita terangkan sebelum ini
yaitu ujian adalah kuasa pilihan yang Allah berikan kepada manusia. Allah berikan kepada manusia kehendak untuk memilih. Ini baik, ini buruk. Allah beri kuasa memilih. Pilih yang mana silahkan. Berkehendak memilih yang baik, berkehendak memilih yang buruk. Dan ini adalah ujian. Memilih yang baik, berkehendak yang baik, memilih yang baik, Allah berlakukan dengan izinnya, berhasil dalam ujian. Tapi apabila seseorang itu berkehendak yang buruk, Allah dengan kehendaknya memberlakukan juga. Karena hidup ini adalah ujian. Allah tidak memaksa. Sebelum ini sudah kita sebutkan, Allah tidak paksa, karena hidup ini adalah sebagai ujian. Ujian adalah diberinya kuasa memilih kepada manusia. Nah, apabila Allah menghendaki seperti yang dikehendaki oleh seseorang memilih yang buruk, maka orang itu gagal di dalam ujian. Jadi apabila disebut ujian, salah satu di antara dua, yaitu berhasil dalam ujian ketika manusia memilih yang baik, yang benar, atau gagal dalam ujian ketika manusia memilih yang salah atau yang sesat. Nah, inilah dia hidup yang sedang kita jalani. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, beriman. Barang siapa yang berkehendak memilih kekufuran, kafir, kafir. Ini adalah ujian. Nah, Allah berikan pilihan kepada manusia. Ada manusia yang memilih untuk beriman, ada. Ada manusia yang memilih untuk kafir, ada. Pada masa Rasulullah pun begitu juga. Ada yang memilih untuk beriman bersama Rasul, para sahabat. Ada yang memilih kekufuran, tetap di dalam kekufuran. Itulah yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Mengapa? Allah berlakukan kedua-dua, dan berlakunya itu adalah dengan kehendak Allah. Allah dengan kehendaknya memberlakukan yang memilih keimanan, dan Allah juga memberlakukan dengan kehendaknya yang memilih kekufuran, karena hidup ini adalah sebagai ujian, dan semua ini berlaku dengan kehendak Allah. Jadi ada berapa kehendak? Ada kehendak Allah satu, ada kehendak manusia satu lagi. Jadi ada dua kehendak. Allah berkehendak, dan kehendak Allah ini sejak zaman azali lagi. Nah, kehendak Allah itu sudah tertulis, yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah tertulis di dalam kitab. Nah, itulah yang kita sebut dengan qada dan qadar. Nah, ini sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? Allah yang menetapkannya dengan kehendaknya. Dan kita sekarang ini menjalani kehendak Allah itu. Nah, menjalani kehendak Allah, Allah ciptakan kehendak pada diri kita. Dengan kehendak itu kita berkehendak yang baik atau berkehendak yang buruk. Dan Allah beri kuasa memilih, karena hidup ini sebagai ujian. Maka pada malam hari ini kita berkehendak yang baik, hadir ke majelis ilmu, mendengarkan yang baik, firman Allah dibacakan. Nah, ada juga yang berkehendak tak mau ke masjid, di rumah saja. Ada yang pergi ke tempat hiburan yang di dalamnya melakukan kemaksiatan. Ada yang pergi ke sana, ada. Nah, berkehendak ke sini Allah berlakukan, berkehendak ke sana Allah juga berlakukan. Dan diberikan kepada manusia kuasa memilih, pilih yang mana. Mengapa Allah berikan kuasa memilih kepada manusia? Karena hidup ini sebagai ujian. Alhamdulillah kita berhasil dalam ujian. Allah berlakukan. Nah, ketika Allah berlakukan dengan kehendaknya, oh berarti Allah Subhanahu wa ta'ala meridai apa yang kita lakukan ini, membantu apa yang kita lakukan ini, yaitu kita berkehendak yang baik, Allah juga berkehendak demikian,
ini namanya taufik, sesuai kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah, ini adalah pertolongan Allah. Taufik itu adalah juga pertolongan Allah. Karena ada sahabat kita pada malam hari ini juga berkehendak dengan kehendak yang sama dengan kita, mau menghadiri majlis ilmu, punya kehendak yang sama, tetapi Allah tidak menyampaikan kehendaknya itu, yaitu Allah takdirkan ia sakit umpamanya, tiba-tiba saja badannya lemah, badannya tak bisa digerakkan, terbaring, akhirnya tak sampai di sini. Ada dia berkehendak untuk datang, ada, tetapi Allah berkehendak lain. Nah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membantunya seperti yang pertama tadi, dibantu dengan memberikan kekuatan pada hamba tersebut. Nah, dengan kekuatan itu maka sampailah ke majlis ilmu ini. Tetapi Allah tak berikan kekuatan kepadanya. Akhirnya tinggal kehendak saja. Ada kehendak untuk datang ke majlis ilmu, ada, tapi kehendak tinggal kehendak, karena Allah tidak memberikan kekuatan kepadanya. Maka kita sampai di sini, alhamdulillah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan, Allah berlakukan pula kehendaknya seperti yang kita kehendaki. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena kekuatan yang ada pada kita ini bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan yang ada pada kita ini adalah dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah ada dua kisah sebelum ini, yaitu kisah Nabi Musa yang menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Yunus yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, penduduk negeri Ninawa. Nah, ada perbedaan antara Fir'aun yang didakwahi oleh Nabi Musa dengan penduduk negeri Ninawa yang didakwahi oleh Nabi Yunus. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, Fir'aun tidak beriman, sampai akan mati baru beriman. Nah, ketika itu tak berguna iman. Ketika sudah ditenggelamkan dalam laut, sudah sampai ke ajal, sakaratul maut, baru beriman, imannya tidak diterima oleh Allah. Allah menghendaki Fir'aun tidak beriman. Kemudian yang kedua adalah kaum Nabi Yunus alaihi salam diberi masa berapa hari? 3 hari untuk kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Kalau tidak, maka akan ditimpakan hukuman, siksaan. Mereka akan dibinasakan seperti kaum-kaum terdahulu dibinasakan. Hari pertama tetap tidak beriman, hari kedua tetap juga tak beriman, hari ketiga, hari terakhir, ketika itu beriman. Nah, Allah menghendaki mereka beriman. Mereka beriman, mereka bersungguh-sungguh dalam beriman, maka Allah tidak jadi menetapkan hukuman siksaan ke atas penduduk negeri Ninawa itu. Jadi kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Allah tidak menghendaki mereka beriman. Kemudian kepada kaum Nabi Yunus Allah menghendaki mereka beriman. Mengapa ya seperti itu? Mengapa seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang memang layak untuk menerima hidayah. Oh, mengapa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sampai mati tidak beriman? Karena memang tidak layak untuk diberikan keimanan, hidayah.
Mengapa penduduk negeri Ninawa diberi hidayah sehingga mereka beriman? Allah mengetahui. Maka dikatakan ilmu Allah mendahului ilmu kita, yaitu bahwasanya Allah mengetahui ada kebaikan pada penduduk negeri Ninawa, kaum Nabi Yunus itu, maka Allah berikan keimanan kepada mereka. Ini semua kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pula pandai-pandai mengandai-andai. Jangan nanti masuk celah bagi syaitan untuk kita salah di dalam memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Allah dengan kehendaknya menetapkan tidak memberikan hidayah kepada mereka? Allah mengetahui bahwasanya mereka memang tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Kepada kaum Nabi Yunus, mereka layak untuk mendapatkan hidayah. Jadi semuanya yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ini yang akan kita berikan tumpuan nanti. Dengan akal yang kita miliki, maka kita pun berfikir. Fikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yaitu langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, apa yang kita lihat arah ke langit, matahari, bulan, bintang, awan, hujan, semua itu apabila kita gunakan akal, maka akan menghantarkan kita untuk beriman. Nah, apabila mau menggunakan akal dengan hati yang bersih, dengan fitrah yang suci yang ada pada diri kita semenjak kita lahir, maka akan terhantarkan kepada beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga kita beriman. Jadi ada sebab pada diri kita yang apabila kita berusaha untuk mendapatkan hidayah, maka Allah pun akan memberikan hidayah. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah. Tetapi apabila tak ada usaha, tidak menggunakan akal pikiran, maka akankah Allah memberi hidayah kepada orang yang tidak berusaha untuk beriman? Tidak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, ditempuh jalan yang Allah sediakan, akal yang dimiliki digunakan. Silakan lihat, buka mata, pasang telinga, lihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Apakah hujan itu turun-turun dengan sendirinya? Pasti ada yang menurunkannya. Apakah matahari itu terbit dengan sendirinya? Tidak. Pergantian malam dan siang apakah berlaku dengan sendirinya? Tidak. Setiap yang bergerak pasti ada yang menggerakkannya. Nah, siapa yang menggerakkannya? Allah. Nah, ketika sampai kepada Allah, akal fikiran digunakan, hati yang bersih pula sebagai modal utama, maka akan terucaplah di mulut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Menjadi beriman. Jadi manusia beriman dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan manusia itu beriman dengan berusaha untuk beriman. Kemudian Allah memperkenankan sehingga mereka beriman, maka berlakulah kesesuaian antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan taufik. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata izin, biiznillah. Izin bermakna sesuai antara kehendak dengan kehendak. Contoh umpamanya, ini sebelum masuk ke pengajian, nanti kalau sudah masuk ke ayat lebih mudah kita untuk memahami, khususnya perkataan izin.
Kita datang ke rumah seseorang, tuan rumah itu ada di dalam rumah, dia yang punya rumah, dia yang berkuasa ke atas rumah itu. Maka kita ketuklah pintu rumahnya, Assalamualaikum. Maka dijawab Waalaikumsalam. Kemudian kita pun meminta, bolehkah saya masuk? Bermakna namanya meminta izin. Apa kehendak kita? Mau masuk. Kemudian kata si pemilik rumah, silahkan masuk. Nah, dibukakan pintu, dipersilahkan masuk. Oh, berarti itu adalah kehendak si pemilik rumah. Seperti yang kita kehendaki, maka sesuailah kehendak kita yang ingin masuk rumah dengan kehendak si pemilik rumah untuk kita masuk ke rumahnya. Nah, izin itu adalah menyampaikan kehendak. Tadi kehendak tamu mau masuk rumah, si pemilik rumah menyampaikan kehendak tamu tersebut, yaitu kehendaknya silahkan masuk seperti yang kamu kehendaki. Bertemu dua kehendak, maka berlakulah. Bertemu kehendak hamba manusia dengan kehendak Allah, maka berlakulah, maka berimanlah seseorang. Manusia itu berkehendak untuk beriman, Allah pula berkehendak seseorang itu beriman. Bermakna Allah izinkan orang tersebut untuk beriman. Maka ketika sudah beriman, maka hamba yang beriman ini hendaklah memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghendaki saya menjadi orang yang beriman. Kita ada berkehendak mau masuk surga? Ada. Maka kita pun beramal, berusaha supaya kita layak dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga. Allah pula berkehendak, wahai hamba-hambaku fulan, aku menghendaki engkau masuk surga. Maka kita pun masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita dalam surga. Maka penghuni surga ketika sampai dalam surga, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menunjuki hamba ke surga ini. Apabila engkau tidak menunjuki hamba ke surga, yaitu tidak memberikan hidayah kepada hamba, sehingga hamba tidak mengikuti kebenaran dahulu ketika di dunia, tak sampai hamba ke surga ini. Dengan engkau memberikan hidayah kepada hamba, sampailah hamba ke surga ini. Segala puji bagimu ya Allah. Jadi berlakunya segala sesuatu dalam hidup kita yang baik-baik yang berlaku dalam hidup kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila banyak berlaku yang baik-baik dalam hidup kita, banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berharga dalam hidup kita yang diberi oleh Allah adalah hidayah atau iman. Inilah pengajian insyaallah dalam 4 ayat, yaitu yang terdapat di dalam surah Yunus, yaitu ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-103. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun kita akan baca dan kita terjemahkan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan ayat yang kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah bagi
diri atau seseorang antu'mina untuk beriman illa kecuali biiznillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah beriman. Kalau Allah tak izinkan tidak beriman. Siapa contohnya? Fir'aun. Nah, ini cerita yang dekat sebelum ini. Wa yaj'alul rijsa wa yaj'alu, dan Allah menjadikan ar-rijsa murka, kemurkaannya, alal ladzina, atas orang-orang yang la ya'qilun, tidak berakal. Tidak berakal di sini akal ada, punya akal, tapi maksud tidak berakal ini tidak menggunakan akal. Dan tidaklah bagi diri atau bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menetapkan kemurkaan atas orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran, yang tidak berakal. Ayat berikutnya, Qulil dzuru, qul, katakanlah wahai Muhammad. Perkataan berikut ini kepada siapa dikatakan? Karena ayat ini adalah ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Mekah, berarti ayat ini disampaikan kepada penduduk kota Mekah. Katakanlah kepada penduduk kota Mekah, unzuru, perhatikanlah, madza, apa yang fis samawat, yang ada di langit, wal ard, dan bumi, wama tughnil ayatu wan nuzur, wama, dan tidaklah tughni, berguna, al ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu yang ada di alam semesta ini, wan nuzur, dan pemberi-pemberi peringatan. Siapa pemberi-pemberi peringatan yang dimaksudkan ini? Para rasul. An qaumin, dari kaum la yu'minun, yang tidak beriman dan tidak berguna tanda-tanda kekuasaan Allah, dan pemberi-pemberi peringatan oleh kaum yang tidak beriman. Jadi kalau tidak ada iman dalam hati, maka tidak akan berguna tanda kekuasaan Allah. Banyak sebanyak apapun tanda kekuasaan Allah, tak akan berguna. Mata itu melihat juga, tapi tidak dapat mengambil pelajaran. Telinga itu mendengar juga, tapi tidak dapat mengambil pelajaran. Sia-sia. Ayat berikutnya, fahal yang tadhirun, fahal, maka tidaklah, yang tadhirun, mereka itu menunggu. Siapa mereka itu? Yang tidak mau beriman, yang tidak mau menerima kebenaran. Illa, kecuali, misla, sama seperti atau seumpama, semisal, ayam di sini mana kejadian yang berlaku alal alladzina khalau, yaitu pada orang-orang yang telah berlalu, min qablihim, sebelum mereka. Apa yang berlaku ke atas Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Dibenamkan di dalam laut, maknanya dibinasakan. Bagaimana nasib kaum Lut dahulu yang tak mau menerima kebenaran? Dikutuk oleh Allah, yaitu mereka menjadi batu-batu. Qul, katakanlah, fantaziru, maka tunggulah, inni, sesungguhnya aku, ma'akum, bersama kamu, minal muntazirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunggu. Kamu, wahai orang-orang kafir, menunggu apa? Menunggu azab, menunggu siksaan. Aku juga menunggu apa? Kalau orang beriman menunggu apa? Menunggu janji Allah, yaitu kemenangan, keselamatan. Summa, kemudian, nunajji, kami menyelamatkan rusulana, rasul-rasul kami. Oh, jadi keselamatan ke atas rasul itu adalah janji Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yaitu yang mengikuti para rasul yang diutus.
Kadzalika, demikianlah, haqqan, adalah kewajiban, alaina, atas kami, nunji, kami menyelamatkan, al-mu'minin, orang-orang beriman. Jadi sudah menjadi janji Allah, Allah pasti akan menunaikan janjinya, yaitu Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman. Para rasul dahulu diselamatkan. Orang-orang beriman yang mengikuti para rasul akan diselamatkan pula. Maka sama-sama menunggu. Kalau sekarang ada orang-orang kafir, maka mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu kehancuran, kebinasaan. Dan kita juga menunggu. Menunggu apa? Menunggu keselamatan, kemenangan. Semua kita ini menunggu. Maka menunggu, mereka menunggu dengan ketakutan, kita pula menunggu dengan kegembiraan, dengan kesukaan. Mana yang lebih, mana yang menyenangkan, mana yang merasakan senang di dalam hidup ini? Orang kafir dalam hidup mereka atau orang beriman dalam hidup mereka? Nah, orang beriman dalam hidup mereka, mereka akan merasakan kesenangan karena keyakinan yang ada dalam hati mereka, yaitu menjadikan mereka menunggu janji Allah yang pasti akan ditunaikan. Itu membuat mereka gembira. Belum berlaku lagi, meskipun belum berlaku, dengan berita gembira saja janji Allah, kemenangan, keselamatan akan diberikan, itu sudah cukup membuat hati mereka menjadi senang. Maka kalau mau senang dalam hidup, beriman. Bagaimana kehidupan orang kafir? Sengsara, mereka menderita, gelisah, takut. Maka Allah dengan membekalkan akal kepada manusia, gunakanlah akal pikiran itu. Kemudian jangan letakkan kedengkian di dalam hati. Jangan letakkan kebencian dalam hati. Buang kedengkian, buang kebencian, sehingga muncullah fitrah yang suci yang sudah Allah berikan semenjak lahir. Gunakan akal pikiran, maka nanti akan mendapatkan kebenaran. Ikuti kebenaran itu, berusaha mengikuti kebenaran, maka Allah pun berkehendak dengan izinnya, maka hamba itu pun diberi hidayah dan beriman. Inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu seseorang itu beriman adalah dengan izin Allah. Dan apabila sekarang kita ini sudah beriman kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah tambahkan iman kita, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita dan telah mengizinkan kita beriman. Kemudian mudah-mudahan tetap kita ini beriman sampai kita meninggal dunia. Mayyatihi mu'minan, barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan beriman, qad amila salihat, dan ia telah beramal saleh sepanjang hayatnya, beramal saleh karena keimanannya kepada Allah, beramal saleh, kemudian tetap dalam keadaan beriman sampai meninggal dunia, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Inilah yang kita harapkan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mengapa kita panjangkan lagi penjelasan? Karena kita ingin lebih dekat lagi dengan ayat, dengan kandungan ayat, supaya lebih mudah bagi kita untuk memahami hidup yang sedang kita jalani ini. Karena ayat-ayat Al-Quran ini menerangkan tentang hakikat kehidupan yang sedang kita jalani. Khususnya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang menghendaki apa saja yang berlaku di alam semesta ini, termasuklah dalam kehidupan yang kita jalani ini. Semua berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah, dan tidaklah diri itu beriman kecuali beriman dengan
izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti yang mengatur alam semesta ini sebenarnya siapa? Kalau diteliti, didalami, dikaji, Allah. Karena semuanya berlaku dengan izin Allah. Ini sekarang ini kita dapat hidup ini bukan karena kita dengan kehendak kita hidup, enggak. Allah menghendaki. Bangun pagi saja, bangun pagi. Yang membuat kita bangun pagi itu siapa sebenarnya? Allah. Allah bangunkan, bangun. Kalau Allah tidak mau membangunkan kita di pagi hari, tidur selama-lamanya, mati. Ada yang berkeinginan besok mau bangun, Allah berkehendak tidak, malam ini kamu mati. Silakan aja mau berkehendak, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Siapa yang berkata seperti ini? Ada penyair yang berkata dengan syairnya, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Enggak, kamu hanya 60 tahun. Mati 60 tahun. Silakan berkehendak mau umur panjang. Apabila Allah berkehendak umurnya pendek. Karena yang berlaku adalah kehendak Allah. Maka kalau kita kaji-kaji, kita teliti, kita perhatikan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Bangun pagi, siapa yang bangun kita? Allah rupanya yang membangunkan kita. Dengan izinnya bangun. Kalau Allah tak izinkan, tak bangun. Maka ketika bangun pagi, kita memuji Allah. Apa doa bangun pagi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami pada pagi ini, setelah menidurkan kami semalam, tadi malam, dan kepadanya semua kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Mengapa kita memuji Allah? Karena kita menetapkan bahwasanya yang membuat kita bangun pada hakikat yang sebenarnya adalah Allah. Oh, berarti hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Iya, bergantung kepada Allah. Maka tahu dirilah. Itu kira-kira ujungnya itu. Jadi kalau yang mengatakan saya ini hidup dengan diri sendiri, dengan diri saya sendiri, yang membuat saya kaya adalah saya, yang membuat badan saya sehat adalah saya, karena saya jaga makan, saya jaga istirahat saya cukup, dan orang yang seperti ini orang yang tidak tahu diri. Karena sebenarnya yang menjalankan kehidupan kita itu sebenarnya adalah bukan kita, tetapi Allah dengan kehendaknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kita memuji Allah karena yang kita jalani ini adalah yang baik-baik, dan itu adalah kehendak Allah yang diberlakukan dalam hidup kita. Maka kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Maka selalu dalam pidato, dalam ceramah, dalam sambutan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, satu ada yang menyebut begitu. Inilah yang paling berharga yang kita miliki. Harta benda kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, jabatan sampai masanya kita tinggalkan, iman, itulah yang akan menemani kita di dalam kubur. Itulah yang akan menentukan perjalanan kita selepas kematian nanti. Maka akan tetap bersama dengan kita. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah dengan izin Allah, dan sebaliknya ada yang beriman dengan izin Allah, ada pula yang kafir. Karena manusia itu memilih kekufuran dan hidup ini sebagai ujian, maka Allah sampaikan kehendaknya itu. Allah juga menghendaki demikian.
mereka adalah orang-orang yang gagal dalam ujian, maka wa yaj'alur rijsa, dan Allah menetapkan kemurkaannya ke atas alal ladzina la ya'qilun, ke atas orang-orang yang tidak berakal. Semestinya ke atas orang-orang yang tidak beriman, karena di pangkal ayat berkaitan dengan orang beriman. Mestinya kalau redha Allah ke atas orang beriman, murka Allah ke atas orang-orang kafir. Tapi di penghujung ayat Allah menyebut la ya'qilun, orang-orang yang tidak menggunakan akal. Oh, memberikan isyarat bahwasanya apabila manusia menggunakan akal dengan baik akan beriman. Lalu orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan akal mereka, tidak menggunakan akal mereka. Cobalah dengan akal. Dahulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu namanya penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang menjadikan kita ini dari tidak ada menjadi ada? Berhala yang disembah itu? Bukan. Manusia? Tidak. Tak ada. Coba gunakan akal. Oh iya, Allah Ta'ala. Dulu ketika lahir lemah, duduk pun tak bisa, berdiri apalagi, berbaring, terbalik, membalikkan badan saja tak mampu. 1-2 hari pertama dalam hidup kita, dan sampai beberapa hari berikutnya terlentang saja. Siapa yang ketika lahir langsung menelungkup? Langsung duduk, berdiri, berlari? Tidak ada. Lemah. Allah ciptakan tubuh manusia dari lemah, kemudian Allah berikan kekuatan. Siapa yang memberikan kekuatan? Ayah ibu kita yang memberikan kekuatan? Tidak. Kalau ayah ibulah yang bisa memberi kekuatan, ingin dia anaknya itu cepat berdiri, cepat berlari. Tapi ada orang tua, bagaimana Ustaz? Anak saya sudah 4 tahun umurnya ini, belum bisa juga berlari lagi, berjalan lagi. Baru bisa tegak-tegak aja baru. Karena Allah. Nah itu dia. Kalau kita menggunakan akal, bukan orang tua yang memberikan kekuatan kepada anak, tetapi Allah yang memberikan kekuatan kepada anak tersebut. Diberi kekuatan, cepat dia pandai berjalan. Lambat diberi kekuatan adalah lambat pula dia pandai berjalan. Oh, berarti kekuatan itu dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita gunakan akal fikiran, hilangkan kedengkian dalam hati. Karena ada yang dengki, tak mau memeluk Islam. Pokoknya saya tak mau memeluk Islam. Kalau sudah dengki, tak akan bisa beriman. Benci, tak akan mungkin bisa beriman. Hilangkan kedengkian, hilangkan kebencian. Maka hati itu putih bersih, bersih suci, di atas fitrah seperti dilahirkan. Gunakan akal fikiran, akan beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula tidak pula membiarkan kita dengan fitrah yang suci dan akal saja. Tidak. Ditambah lagi dengan menurunkan wahyu. Kemudian dikirimkan pula Rasul, sehingga terbantulah kita ini. Ada dikirim Rasul kepada bangsa Arab? Ada. Tapi mereka tak mau menerima Rasul tersebut. Tak mau menerima Rasul karena kedengkian, karena kesombongan, karena kekuasaan. Karena apabila mereka mengikuti Rasulullah, hilang kekuasaan mereka. Oh, beramal karena keangkuhan, karena kesombongan, karena kecintaan kepada dunia. Itulah yang menghalang mereka dari beriman kepada Allah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Oh, berarti penting sekali akal. Ya, penting. Kalau kita tambah lagi penjelasannya, bermakna agama Islam ini agama yang sesuai dengan akal. Agama yang apabila seseorang menggunakan akalnya, maka semakin hebat dia dalam beragama.
Atau dengan perkataan lain berkaitan dengan iman, semakin hebat seseorang dalam menggunakan akal, semakin kuat imannya kepada Allah. Karena dia akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada seorang pakar kulit kafir, dia pakar dalam kulit, dia meneliti tentang kulit ini. Kemudian dia menjumpai dalam penelitiannya bahwasanya di kulit ini ada power, kekuatan. Ada kekuatan. Karena kita merasa dengan apa kita merasa? Dengan kulit. Di sini ada kepekaan yang sangat tinggi sekali kulit. Maka dia katakan, wah, kulit ini adalah bahagian tubuh yang sangat sensitif, yang memiliki kekuatan luar biasa dalam merasa kulit. Kita bisa merasakan ini kain ini tebal atau tipis, halus atau kasar dengan kulit. Ibu-ibu yang pandai memilih kain itu, dipegangnya kain, wah ini bagus ini. Pegangnya kain, ini tak bagus ini. Karena jarinya ini sensitif, peka. Oh, bermana ada kekuatan pada kulit, ada kekuatan merasa. Maka pakar kulit ini mengatakan, oh ini dia penemuan saya, ada satu kekuatan di kulit ini. Kemudian dia diberitahu terlambat, karena dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang kekuatan yang ada di kulit, yaitu tentang kulit yang dimiliki oleh penghuni neraka di dalam neraka. Karena penghuni neraka di dalam neraka dibakar, dan setiap kali hangus kulit mereka, Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Mengapa Allah ganti dengan kulit yang lain? Setiap kali hangus kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka tetap merasakan azab api neraka seperti itu, tidak berkurang. Kita ini kalau terbakar kulit kita ini berganti dengan kulit yang lain, maka di kulit yang baru itu, yang licin itu, tak seperti ini, kurang dia merasa, macam tak ada rasa di situ, berkurang kekuatannya dalam merasa. Allah tidak ingin penghuni neraka itu merasa berkurang dalam merasakan siksa api neraka, diganti terus kulitnya ini. Oh, berarti ayat itu menerangkan tentang kulit yang memiliki kuasa, kekuatan merasa. Diberitahukan kepada profesor ini yang menggunakan akal pikiran, mengkaji tentang kulit, akhirnya memeluk Islam. Maka banyak yang memeluk Islam karena fakta-fakta sains. Maka sains dengan Islam tidak bertentangan, bersesuaian. Maka apabila maulah menggunakan akal pikiran, akan segera beriman kepada Allah. Jadi yang belum beriman itu siapa itu? Yang tidak menggunakan akal. Tapi kalau bahasa Minang tak berakal itu berat itu. Apalagi tidak bau tak aja kok. Oh, itu berat sekali. Itu perkataan yang kasar. Tapi begitulah sebenarnya Allah menghendaki bahwasanya yang paling mulia padamu wahai manusia adalah akalmu. Jangan kamu sia-siakan akalmu. Sebab kalau kamu menyia-nyiakan akalmu, maka sama dengan makhluk yang tak berakal. Makhluk yang tak berakal, badan besar tapi tak berakal, yaitu binatang ternak. Maka jatuh nilai manusia. Maka nilai manusia ada pada akal manusia. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Katakanlah, Allah memerintahkan Rasulullah supaya mengatakan kepada penduduk negeri Mekah supaya mereka memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Mengapa mereka disuruh memperhatikan? Karena dengan memperhatikan langit dan bumi, mereka menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran namanya berfikir. Berfikir untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, berfikir tentang langit, tentang bumi. Maksud tentang langit ini bukan langit. Tidak
yaitu apa yang kita lihat arah ke langit. Apa yang kita lihat arah ke langit? Lihatlah satu persatu, yaitu bintang yang tinggi sekali, kecil tapi banyak jumlahnya, bertaburan, semuanya beredar, tetapi tidak ada yang bertabrakan. Berarti ikut aturan. Nah, siapa yang meletakkan aturan? Dan siapa yang memperjalankannya sesuai dengan aturan, sehingga tidak berlanggaran di angkasa sana? Maka yang menggunakan akal akan mendapatkan kesimpulan Allah. Nah, apa? Lihat langit, banyak lagi awan bergumpal. Mengapa awan itu bergumpal? Karena ada air laut yang menguap ke udara. Di angkasa dia bergumpal hitam, maka tanda hujan akan turun. Tadinya dia di sebelah sana, mengapa dia berpindah ke sini? Mengapa dia bergerak? Oh, karena ada angin yang mendorongnya. Ada angin di angkasa sana mendorongnya. Lah, angin itu mendorong, bermakna angin itu bergerak. Siapa yang menggerakkan angin? Nah, maka kalau tak mampu dengan akal, Allah bantu dengan wahyu. Dialah Allah yang menggerakkan angin itu. Akhirnya berguna, yaitu awan yang tadi di atas laut sekarang berada di atas kepala kita di darat. Kemudian turunlah hujan. Turun hujan. Bagaimana rasa air hujan itu? Tadi air laut diuapkan ke angkasa jadi awan. Air laut yang menguap itu apa rasanya? Masin menjadi awan, didorong ke darat, turun berupa hujan. Sekarang yang turun, masihkah dia terasa masin? Enggak, sekarang sudah berubah tawar. Siapa yang merubahnya dari masin ke tawar? Cobalah jawab dengan akal pikiran. Apakah ada alat perubah di atas sana? Tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, untuk manusia. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kebaikan untuk kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Silakan lihat. Tetapi siapa yang akan bermanfaat baginya tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Orang-orang yang ada iman dalam hati. Orang-orang yang tak ada iman bagaimana? Ujung ayat, wa ma tughnil ayat, tak berguna tanda-tanda kekuasaan Allah. Wan nuzur, rasul-rasul yang diutus pun tak berguna. An qaumin la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Jadi iman itu dia menjadi penentu bermanfaat tidaknya tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Apa yang tak berlaku lagi di negeri kita ini? Tsunami sudah berlaku? Sudah. Apalagi yang tak berlaku? Banjir besar menenggelamkan negeri sudah berlaku? Sudah. Lumpur panas naik dari perut bumi ini ke permukaan menenggelamkan kampung-kampung sudah berlaku? Sudah. Tak percaya? Mau datang sana? Boleh pergi. Kemana tempatnya? Sidoarjo sana. Sampai hari ini masih tetap. Manusia tak mampu untuk menghalangnya. Nah, silakan lihat. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Berguna bagi siapa? Ada iman dalam hati, berguna. Tak ada iman dalam hati, sia-sia. Maka akan berguna bagi orang-orang yang ada iman dalam hati. Jangan jauh-jauh di sana, pada diri kita sendiri aja. Coba lihat diri kita. Lihat diri kita sendiri. Dulu 10-20 tahun yang lalu, bagaimana badan kita? Kuat. Bagaimana ingatan kita? Kuat. Bagaimana sekarang? Badan kita kuat? Bertambah lemah saya, Ustaz. Dulu bisa saya bawa kendaraan sendiri sampai ke Pulau Jawa sana, tapi kalau sekarang tak bisa lagi.
Oh, sudah tahu tentang diri sendiri. Dulu subhanallah, baca sekali, dua kali ingat. Sekarang ini baca berkali-kali tak ingat. Hafal ayat 5, 10 lupa. Karena kata kita tak lama. Macam mana seperti ini berlaku? Karena kekuatan kita. Mohonlah kepada Allah. Allah berikan kekuatan, dapatlah. Bahkan yang tak biasa pun bisa berlaku apabila Allah menghendaki. Ada seorang ibu umur 57 tahun menghafal Al-Quran 30 hari 30 juz. Satu hari 1 juz. Pada hari yang ke-30 selesai juz yang ke-30. Umur 57. Bisa berlaku. Apa yang tak bisa? Kalau Allah menghendaki. Tinggal lagi yakin atau tidak keimanan kepada Allah. Kemudian berikutnya ayat yang menerangkan tentang ancaman Allah ke atas orang-orang yang tidak beriman, yaitu mereka sebenarnya menanti kehancuran, menanti kebinasaan, karena adalah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah, ketetapan Allah bahwasanya Allah akan membinasakan orang-orang yang tak beriman kepadanya. Itu adalah ketetapan Allah yang diberlakukan semenjak dahulu. Bagaimana nasib kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman? Ditenggelamkan, dibinasakan. Bagaimana nasib Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Ditenggelamkan dalam laut, dibinasakan. Begitulah nasib orang-orang yang tidak mau beriman pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, mudah bagi kita untuk memahami dua ayat berikutnya. Fahal yanzurun illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Maka tidaklah mereka menunggu, mereka yang tidak mau juga beriman sekarang ini, tidaklah mereka menunggu hari-hari yang akan datang, melainkan yang mereka tunggu seperti yang berlaku pada orang-orang yang terdahulu, yaitu kebinasaan. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tunggu kebinasaanmu, maka sesungguhnya kami bersama kamu juga menunggu, tapi yang kami tunggu adalah keselamatan. Nah, ujung ayat, kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Nah, kepada orang-orang yang beriman, kepada para rasul yang diutus, Allah memberikan keselamatan. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah. Kalau disebut demikianlah bermakna seperti mana berlaku pada masa dahulu, seperti itu juga yang akan diberlakukan pada masa sekarang. Yang kafir dahulu dibinasakan, yang beriman dahulu diselamatkan. Begitu jugalah yang berlaku pada hari ini, yaitu yang kafir sekarang akan dibinasakan dan yang beriman sekarang akan diselamatkan. Pilih mana? Nah, itu ujung ayat itu, ujung pengajian. Pilih mana? Silakan pilih. Hidup ini ujian. Allah berikan kuasa memilih kepada kita. Allah tak paksa, tapi salah memilih tanggung sendiri. Pilih mana? Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah adalah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keimanan, Allah tambahkan keimanan kita sampai kita meninggal dunia, sehingga Allah berikan keselamatan hidup di dunia ini dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.